Rusia hari ini ngeluarin ancaman serius buat ngebom 3 lokasi di UK. Deputy Chairman Security Council Rusia Dmitry Medvedev bilang London, Leicester, dan Suffolk jadi target potensial karena dituduh sebagai fasilitas produksi yang nyuplai peralatan militer ke Ukraina. Perdana Menteri Hungaria yang baru Peter Magyar jawab 27 tuntutan Uni Eropa. Dia bilang cuma 4 dari 27 yang bakal dipenuhi. Perkuat anti korupsi, 2 balikin independensi lembaga investigasi dan peradilan, 3 balikin kebebasan pers, dan 4 balikin kebebasan akademik. Sisanya tetap dipertahankan. Pajak penghasilan ibu dan pensiun nggak diubah. Dan dia juga bilang nggak ada rencana naikin pajak. Nah, banyak kesimpulan lama tetap lanjut tapi nggak banyak berubah intinya. Rusia mulai gelombang serangan udara besar ke Ukraina. Dilaporkan ada 13 pesawat di udara termasuk MiG-31, bomber strategis Tu-160, dan Tu-95MS juga nembakin rudal jelajah dari Laut Kaspia. Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir atau Panglima Militernya Pakistan datang ke Teheran bareng Menteri Dalam Negeri. Disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat tiba di Iran. Kunjungan ini bagian dari upaya mediasi antara Amerika dan Iran, termasuk bahas lanjutan negosiasi. Source-nya dari Anadolu Agency, Dawn, dan AP News. Pemerintahan Donald Bebek disebut lagi kejar deal sama Iran. Komandan pasukan Pakistan Asim Munir tadi udah gue sebut ya ke Iran buat bantu nego. Source-nya tuh AP News, Reuters, sama Guardian juga bilang hal yang sama. Dan negosiasi kemungkinan akan berlanjut lagi. Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Yi, dalam telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi bilang, kami menegaskan hubungan kami kepada Iran dalam menjaga martabat nasionalnya, kedaulatan, keamanan, hak, dan kepentingan sah negara Anda sebagai negara di sekitar Selat Hormuz harus dihormati dan dilindungi. Di saat yang sama, kebebasan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Hormuz juga harus dijamin. Dilansir dari staf publikasi Menlu Cina. Pada 15 April, Partai Demokrat disebut mau ajukan resolusi untuk memakzulkan Pete Hegseth, yaitu Menteri Perangnya Amerika. Menurut laporan, dia menghadapi 6 tuduhan. 1. Meluncurkan perang ilegal terhadap Iran. 2. Menyerang target sipil. 3. Salah kelola informasi sensitif. 4. Menghambat pengawasan Kongres. 5. Penyalahgunaan kekuasaan dan mempolitisasi militer. Dan 6. Tindakan yang merusak reputasi Amerika dan militernya. Dilansir dari Axios. Pejabat Rusia mulai naikin tensi kalau pabrik di Eropa yang produksi drone dan senjata buat Ukraina dianggap target militer. Pernyataan dari Dmitry Medvedev, yaitu mantan Presiden Rusia dan Ketua Dewan Keamanan Rusia bilang, pabrik drone dan senjata di Uni Eropa itu adalah target potensial. Bahkan nyindir negara Eropa udah tidur aja yang nyenyak. Dan Andrei Kolesnik, anggota Komite Pertahanan Parlemen Rusia, bilang negara Uni Eropa sekarang jadi basis belakang produksi militer Ukraina. Jadi fasilitas itu harus dianggap target dimanapun lokasinya. Daftar terbaru kerugian militer Angkatan Udara Amerika dalam Perang Iran. Yang mau baca di pause aja ya. Kemenhan RI bilang Amerika minta akses udara buat pesawat militernya, dan akhirnya keluar statement dari Kementerian Pertahanan kita, disampaikan oleh Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, yaitu Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan. Intinya, Amerika ajukan letter of intent buat overflight clearance, tapi itu baru usulan, belum deal. Poin pentingnya, 1. Ini masih dikaji internal pemerintah Indonesia. 2. Disesuaikan dengan kepentingan nasional dan kedaulatan. 3. Sifatnya non-binding, yaitu nggak mengikat. Kalaupun Indonesia ngasih izin, itu nggak mengikat terus-terusan. Dan 4. Belum berlaku dan masih butuh proses lanjut. Kemenhan juga negesin kalau semua kerjasama harus tetap jaga kedaulatan NKRI sesuai hukum nasional dan internasional. Pengacara kondang di China, Victor Gao, bilang China disebut punya semua file Jeffrey Epstein dan semua pihak yang terkait harus dibongkar, termasuk dugaan hubungan gelap Amerika dan Siriwil. Kalau enggak, Cina bakal buka sendiri datanya. Netanyahu bilang ini rahasia, nggak boleh bocor. Ternyata rekaman interogasi bocor lewat Tucker Carlson. Netanyahu mengalirkan 35 juta dolar per bulan dari Qatar ke Hamas lewat dana pajak Amerika sebagai strategi divide and rule. Dan dia juga bilang alasan pendanaan Hamas selama bertahun-tahun lewat Qatar. Sekawanan lebah dalam jumlah masif besar lagi nyerang wilayah selatan Siriwil. Warga diminta tetap dalam rumah untuk sementara waktu. Otoritas Siriwil lagi dikirim buat bersihin swarmnya dan mencari dari mana asal lebah tersebut.
Jadi ingat zaman Nabi Yusuf ya, ada wabah, motor listrik, mobil listrik. Nggak zaman, sekarang kapal tanker listrik, gengs. China resmi luncurin kapal kontainer listrik murni pertama dan terbesar di dunia. Panjangnya 127,8 meter, lebarnya 21,6 meter, kapasitasnya 742, ditenagai 10 baterai kontainer, totalnya 19.600 kWh, dan 2 motor masing-masing bertenaga 875 kW. Dan dampaknya ini bisa ngurangin emisi karbon sekitar 1.462 ton per tahun. Dan kapal ini sekarang beroperasi antara Beilun Terminal, Ningbo Zhoushan Port, dan Zapu Terminal atau Jiaxing Port. Source dari Xinhua, China Daily, dan Global Times. Muhammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran, bilang ke Mamarika harus mundur dari kesalahan Israel first. Dia juga bilang, Mamarika wajib patuhi kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Ceasefire itu terjadi karena perlawanan Hezbollah dan Axis of Resistance. Iran dan resistennya itu satu jiwa, baik saat perang maupun saat gencatan senjata. Dilansir dari Iran International, Roya News, dan India Today. Pakistan dan Iran pasang red line buat deal dengan Mamarika. Intinya, gencatan senjata penuh di Lebanon jadi syarat utama sebelum lanjut ke perdamaian permanen. Source yang bahas itu Anadolu Agency, The Guardian. Israel masih operasi militer di Lebanon dan belum ada kesepakatan pembagian wilayah. Dilansir dari Reuters.com. Netanyahu disebut melakukan telepon pertama yang hangat dengan Peter Magyar, Perdana Menteri barunya Hungaria. Magyar juga kasih sinyal Hungaria tetap jaga hubungan dekat dengan Cyril. Bahkan undang Netanyahu ke acara 70 tahun Hungarian Uprising. Ya, namanya juga ponakan sama paman. Armada Angkatan Laut Rusia datang ke China, terdiri dari 2 frigate dan 1 kapal logistik. Mereka tiba di Guangdong buat kunjungan persahabatan 5 hari. Kapal-kapalnya bawa bendera Rusia dan China dan menyandar di pelabuhan militer di Xianjiang, disambut dengan upacara resmi dari pihak China. Source-nya Xinhua dan Global Times. Betul apa kata gue bilang kan? Ini warning dari Rusia, Mamarika dan Cyril bisa aja pakai negosiasi damai ini sebagai cover. Intinya pembicaraan damai sama Iran diduga dipakai buat nutupin persiapan operasi darat. Pernyataan ini datang dari Russian Security Council. Yang mau baca-baca aja di pause aja ya. Nah, dilansir dari Xinhua News, TASS, dan Turkiye Today. Banyak jutawan dan investor besar mulai pindahin aset dan dananya dari UAE ke Singapura dan Hong Kong. Alasannya, takut risiko konflik Iran melebar dan mengganggu stabilitas kawasan. Source-nya Reuters, The Independent, NDTV, dan Al Monitor. Iran memang punya ratusan sampai ribuan speedboat kecil milik Garda Revolusi Iran. Dan dilaporkan ngerahin banyak speedboat kecil itu di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Dipakai buat patroli taktik swarm attack di kawasan itu. Dilansir dari firststrategy.com. Dan di laporan terbaru disebut juga kalau lebih dari 60 armada speedboat Iran tuh aktif dan masih beroperasi di Hormuz dan dipakai buat kontrol jalur laut, serangan kapal, dan operasi militer. Dari Wall Street Journal. Soal kemampuan, beberapa speedboat memang bisa bawa rudal anti kapal, roket, dan bahkan ranjau laut. Source-nya Wall Street Journal, New York Post, The Guardian, dan Iran International. Global Solidarity Flotilla kembali berlayar menuju Gaza. Konvoinya terdiri dari puluhan kapal bawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka berangkat dari Barcelona buat coba tembus blokade Cyril ke Gaza. Source yang bahas, Reuters, Al Jazeera, dan Middle East Eye. 1 pesawat militer Amerika terdeteksi lintas udara Indonesia. Boeing C-17 Globemaster III terbang dari Paya Lebar, Singapura, masuk wilayah Indonesia rute Riau ke Sumatera Barat dan melintasi aja, nggak mendarat. Kemungkinannya pesawat militer tertentu yang ini punya izin khusus clearance buat lewat jalur ini. Apalagi kalau operasi dari atau ke Singapura. Mungkin izinnya dibantu Singapura, gengs. Tapi pesawat Mamarika KC-135 Stratotanker dan C-5M Super Galaxy masih rutin lewat Selat Malaka seperti biasa. Source-nya ini data flight tracking, itu Flight Radar 24 ya. Berarti bener ya yang dibilang Pak Kemhan tadi kalau perjanjian atau permintaan Mamarika untuk overflight blanket melewati wilayah darat Indonesia itu belum disetujui sepertinya. Dilansir dari Anadolu Agency dan Reuters, BS Putra Mahkota dan PM Arab Saudi bilang Arab Saudi tidak akan izinkan wilayah atau udara mereka
mereka dipakai untuk serangan ke Iran. Ini upaya untuk jaga stabilitas Arab Saudi dan menghindari konflik langsung dengan Iran. Jadi blokade Amerika di Hormuz itu dalam tanda kutip bohong guys. Bukan total blokade, tapi selektif. Dia cuma target tanker terkait sama Iran, terutama China. Tapi buktinya, tanker Cina kemarin 2 hari lalu udah lolos. Terry, ada ya di VT gue yang kemarin-kemarin ya. Dan realitanya juga, kemarin juga udah lewat 20 kapal tanker. Jadi Amerika memang tingkatkan kontrol dan pemeriksaan kapal di keluaran Selat Hormuz. Tapi fokus utamanya cuma penegakan sanksi Iran doang. Jadi nggak ada konfirmasi total blokade sebenarnya. Dilansir dari Reuters, Bloomberg, dan Financial Times. China kirim armada laut ke Timur Tengah. Tujuannya, 1. Buat mengamankan dan melindungi kapal serta tanker minyak China di Selat Hormuz. Melindungi dari kemungkinan agresi Amerika akibat blokade. Yang tadi gue bilang, di sana. Menteri Pertahanan China juga bilang, kami adalah negara berdaulat, independen, dan keputusan kami tidak didikte oleh Washington. Protes di Thailand mengatakan bahwa Siriwil dibenci semua orang di dunia. Warga Thailand berkumpul buat aksi solidaritas kemanusiaan. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan mendukung pihak yang tertindas. Rusia lagi upgrade senjata laser baru mereka, namanya Laser Buzz. Bisa ngancurin drone FPV sampai jarak 1,5 kilo dan membakar baterai dan komponen dalam setengah detik. Dan memakai radar kecil sendiri buat deteksi drone. Bisa membutakan kamera drone dari jarak jauh dan gak butuh amunisi mahal, listrik doang. Dan ini masih versi diam atau stationary, tapi versi mobile lagi disiapkan. China mulai operasikan lagi versi upgrade dari rudal jelajah jarak jauh, namanya CJ-10 atau Changjian 10 DH-10, dipakai oleh tentara China. Faktanya rudal ini adalah subsonik dan diluncurkan dari darat. Sebenarnya versi awalnya udah masuk di servis layanan atau sudah mulai melindungi Cina juga sejak 2006. Hebatnya dia bisa terbang rendah mengikuti kontur tanah, terrain following buat hindarin radar, dan desainnya mirip KH-55 serta misil Tomahawk punya Amerika. Mati tiru, modifikasi. Suriah sudah ambil bekas pangkalan militer Amerika di Suriah. Nih, dilihatin ya, pasukan Amerika lagi proses mundur dan penyerahan pangkalan ke Suriah. Dilansir dari AP News, The National, dan Wall Street Journal. Siriwil dan Lebanon sepakat gencatan senjata 10 hari, mulai berlaku jam 5 sore Eastern Time, setelah pertemuan di Washington. Donald Bebek bilang dia minta JD Vance, wakil presiden, dan Marco Rubio, Menlu Amerika, buat dorong perdamaian. Dia ngeklaim ini bakal jadi perang ke-10 yang dia selesaikan. Trump juga bilang dia udah teleponan sama Joseph Aoun, presiden Lebanon, dan Netanyahu. Keduanya setuju kalau ada gencatan 10 hari. Tapi, Amerika dan Siriwil bilang gencatan Iran gak berlaku ke konflik Israel dan Hezbollah.